Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan progres kelompok kami mengenai aplikasi sistem informasi yang kami rancang, yaitu IU Money Plan. Next. Nah, deskripsi aplikasinya yaitu IU Money Plan adalah aplikasi manajemen keuangan untuk para mahasiswa IPB, di mana aplikasi ini menampilkan fitur-fitur yang dapat melakukan pencatatan total pengeluaran dan total pemasukan dimanapun dan kapanpun dengan mudah dan efisien dengan menggunakan data tersebut. Kemudian IU Money Plan akan memberikan rekomendasi kantin-kantin yang ada di lingkungan IPB sesuai dengan uang saku mahasiswa tersebut. IU Money Plan merupakan aplikasi tidak berbayar atau disebut freemium. Kemudian kami akan menampilkan cuplikan prototipe yang telah kami buat. Izin menjelaskan mengenai progres prototipe yang telah kelompok kami buat untuk mendukung tugas akhir mata kuliah sistem informasi. Prototipe ini masih dalam tahap pembuatan, sehingga memungkinkan adanya perubahan pada hasil akhir nantinya. Pertama, ada page welcome. Kemudian, masuk ke dalam page login. Pada login ini dibuat beberapa pilihan, yaitu login dengan akun yang telah terdaftarkan, login dengan Google, dan login dengan Facebook. Kali ini saya akan menampilkan login melalui akun yang telah terdaftarkan. Setelah itu, user diarahkan untuk mengisi form. Terdapat 3 form. Yang pertama itu ada form data diri. Terus yang kedua itu ada form detail pemasukan per bulan. Setelah itu yang ketiga ada form detail pengeluaran per bulan. Setelah itu, sistem akan menyimpan dan memproses data yang sudah diinput, sehingga pada home aplikasi menampilkan recent 5 transaksi terakhir dan rekomendasi makanan yang berada di lingkup IPB sesuai dengan keuangan masing-masing user. Di tampilan home juga terdapat tombol untuk mendata pemasukan dan pengeluaran serta ada tombol tips untuk mengatur keuangan yang baik. Untuk lebih jelasnya, berikut kami sertakan progres Figma kami. Dan kemudian ini adalah flow dari homepage yang kita udah buat. Jadi di sini kita menggunakan infrastruktur pertama untuk platform operating system menggunakan Android karena sudah sering dipakai oleh masyarakat Indonesia dan juga khususnya di mahasiswa IPB. Untuk aplikasi kita menggunakan enterprise software kita menggunakan Figma karena sudah diberikan secara percuma oleh IPB. Lalu untuk data management dan storage kita menggunakan MySQL karena menggunakan open source atau tidak berbayar. Untuk internet platform kita juga menggunakan Apache karena juga sama open source. Untuk komputer hardware dan platform menggunakan smartphone untuk pengguna dan laptop untuk developer untuk mempermudah penggunaannya. Untuk internet dan komunikasi kita menggunakan Telkomsel yang sudah sering ada di Indonesia. Untuk bagian use case pertama, klien dapat login manajemen keuangan, melihat menu rekomendasi dan memberikan tanggapan dan saran. Sedangkan untuk admin, kita juga harus login, lalu kita dapat menyuting atau mengedit menu rekomendasi untuk dilihat klien, terus juga dapat menghapus tanggapan dan saran yang tidak membangun dan tidak berguna. Untuk desain arsitektur, pertama dari smartphone, kita untuk mendapatkan manajemennya, kita pertama manajemen keuangan, pertama menginput hasil total pengeluaran dan pemasukan, terus kembali akan langsung diberikan kembali ke smartphone dan juga sistem akan langsung mengupload ke server. Setelah ke server, kita dapat ke database, terus kembali lagi ke smartphone dan dapat menu-menu rekomendasi. Selanjutnya untuk bagian HRD ada empat entitas besar, yaitu klien, data finansial, tips, dan kantin rekomendasi. Klien terdiri dari
primary key yaitu client ID, terdiri dari nama, password, dan tanggal lahir. Data finansial terdiri dari primary key yaitu data financial ID, kemudian terdiri dari foreign key dari client ID, itu data total pemasukan pengeluaran, tanggal, rencana keuangan. Kemudian untuk tips terdiri dari primary key yaitu tips ID, kemudian foreign key berasal dari data finansial yaitu data financial ID. Untuk kantin rekomendasi terdiri dari primary key kantin ID, kemudian foreign key dari data finansial, nama kantin, lokasi kantin, daftar menu kantin. Aktiviti diagram yang pertama, pengguna membuka aplikasi, kemudian akan muncul tampilan awal aplikasi. Selanjutnya pengguna mempunyai dua pilihan, yaitu mencatat total pengeluaran dan pemasukan atau tidak. Jika pengguna memilih untuk mencatat total pemasukan pengeluaran, akan muncul form untuk menginput total pemasukan dan pengeluaran. Selanjutnya sistem akan menyimpan hasil input tersebut di database. Jadi pengguna bisa kembali ke aplikasi atau kembali ke halaman awal atau menutup aplikasi. Selanjutnya jika pengguna tidak memilih untuk mencatat total pengeluaran, akan dilanjutkan ke proses nomor 2, yaitu pengguna diberi dua pilihan untuk melihat menu-menu rekomendasi atau tidak. Jika iya, maka aplikasi akan menampilkan menu-menu rekomendasi. Selanjutnya pengguna akan diberi dua pilihan, kembali ke menu awal atau menutup aplikasi. Jika pengguna tidak ingin melihat menu-menu rekomendasi, maka akan berlanjut ke nomor 3, yaitu melihat tips-tips. Jika pengguna ingin melihat tips-tips, kemudian aplikasi akan memunculkan tips-tips seputar keuangan. Selanjutnya setelah selesai, pengguna diberi dua pilihan lagi, yaitu kembali ke halaman awal atau menutup aplikasi. Selanjutnya ketika dekat makan waktu siang, aplikasi akan memunculkan sebuah notif untuk mengingatkan bahwa makan siang akan tiba. Kemudian jika pengguna membuka aplikasi, akan menuju ke proses nomor 2A, yaitu menampilkan menu-menu rekomendasi. Jika tidak, maka proses selesai. Terdapat beberapa kompetitor aplikasi manajemen keuangan. Yang pertama itu Money Lover, Moneyvi, Railbet Money Manager, Teman Bisnis, dan Wallet. Butuh keunikan untuk menyaingi kompetitor-kompetitor yang ada, yaitu keunikan yang kami miliki. Yang pertama, rekomendasi menu kantin di IPB hanya untuk mahasiswa IPB saja, dan ada tips seputar keuangan. Sekian pemaparan progres dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.